Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi Indonesia yang terletak di ujung utara Republik Indonesia. Provinsi ini berbatasan langsung dengan Provinsi Davao del Sur, Filipina. Provinsi Sulawesi Utara dalam pembagian daerah pemilihan di pemilu 2014 hanya terdapat satu dapil, yaitu Dapil Sulawesi Utara. Halo pemirsa, apa kabar? Kita kembali bertemu dalam program Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan bersama saya Ayu Rahmawati. Dan pemirsa, saat ini tim Suara Dapil tengah berada di salah satu lokasi yang memiliki julukan Nyiur Melambai. Ada yang tahu di mana? Ya, betul sekali, saat ini kita tengah berada di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Manado. Penasaran siapa yang akan kita ikuti kegiatannya pada program Suara Dapil kali ini? Tetap bersama kami, tapi sebelum itu, kita akan menyaksikan terlebih dahulu profil dari Dapil Sulawesi Utara berikut ini. Nyiur Melambai. Ya, itulah sebutan yang tepat untuk provinsi satu ini. Karena pada masa lalu daerah Sulawesi Utara atau akrab disebut Sulut merupakan penghasil kelapa terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia. Sehingga simbol dari provinsi ini tergambar dengan pohon kelapa. Sulawesi Utara terdiri dari pulau-pulau yang jumlahnya cukup banyak. Daerah ini mempunyai karakter alam yang khas, yaitu dataran tinggi yang lebih luas daripada dataran rendahnya. Terdapat banyak gunung berapi dan sebagian besar masih aktif, bahkan ada pula gunung api bawah laut. Bumi Sulawesi Utara kaya akan sumber daya alam yang meliputi gas alam dan emas. Selain potensi kekayaan alam, Sulawesi Utara juga menghasilkan produk perkebunan dan kehutanan, yaitu kelapa, kopi, cengkeh, rempah-rempah, durian, dan kayu. Dari sisi kelautan, daerah ini juga merupakan penghasil ikan. Masyarakat Sulawesi Utara merupakan masyarakat yang heterogen, yang terdiri dari masyarakat asli Sulawesi Utara, yakni suku Minahasa, Bulaang Mongondo, Sangihe, Talaut, suku Siau, Wawontehu, dan suku Bajo yang mendiami beberapa desa di pinggir pantai Sulawesi Utara. Selain penduduk asli, terdapat pula suku Tionghoa, Gorontalo, Ternate, Bali, dan juga suku Jawa. Melihat kekayaan alam yang berlimpah, letak geografis yang sangat strategis, serta masyarakat yang heterogen, tentunya Provinsi Sulawesi Utara membutuhkan para figur wakil rakyat yang mampu menyuarakan aspirasi dari masyarakatnya. Nah, kali ini tim Suara Dapil akan mengupas salah satu wakil rakyat yang duduk sebagai anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara. Saat ini tim Suara Dapil akan mengikuti kegiatan anggota Dewan dari Partai Amanat Nasional yang duduk di Komisi 7 dan Badan Kerjasama Antar Parlemen. Siapa dia? Dia adalah Bapak Bara Krisna Hasibuan dari fraksi Partai Amanat Nasional. Ya pemirsa, tadi kita telah menyaksikan bersama profil dari Dapil Sulawesi Utara. Dan saat ini saya telah berada di Danau Linau, tepatnya di Kabupaten Minahasa. Dapat dilihat ini pemandangan di belakang saya, luar biasa sekali indahnya.
Dan tim Suara Dapil akan segera mengikuti kegiatan dari salah satu anggota DPR RI, yaitu Bapak Bara Krishna Hasibuan dari Komisi 7 Partai Amanat Nasional. Dan pemirsa, seperti apa keseruannya? Mari kita ikuti bersama. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh Bapak Bara Krishna Hasibuan yaitu pemberian beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diberikan kepada siswa-siswi sekolah menengah atas di SMA Pertiwi dan SMA Irene yang berlokasi di Kota Manado. Dalam kegiatan pemberian beasiswa PIP, terlihat siswa-siswi dan wali murid sangat antusias. Mereka menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Bara Hasibuan. Kita harapkan bantuan ini bisa membantu para orang tua, bisa membantu kehidupan ekonomi, mengurangi beban ekonomi, dan tentu saja ini juga bagi para siswa, para murid yang menerima harus menjadi motivasi baru untuk belajar lebih keras lagi. Ya, jadi kita mau betul-betul memang pendidikan di Sulawesi Utara maju. Dengan pendidikan maju, kualitas manusia Sulawesi Utara juga maju. Penyaluran dana PIP ini untuk SMA Pertiwi sangat-sangat membantu keadaan perekonomian dari orang tua yang menitipkan anak di SMA Pertiwi. Karena rata anak-anak yang dititipkan oleh orang tua adalah orang tua yang di bawah garis kemiskinan. Ya, harapan saya tentunya dengan program ini pasti sangat membantu anak-anak, terutama yang kurang mampu tapi sangat berprestasi. Jadi tentu saja dengan program Indonesia Pintar ini membuat anak-anak semakin giat. Kami dari SMA Pertiwi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Bara Krishna Hasibuan Walewangko atas bantuan beasiswa yang berupa PIP. Sekali lagi, atas saluran beasiswanya, kami percaya semua ini bisa terjadi hanya karena kasih dan campur tangan dari Tuhan. Dan kami sangat berharap semua rancangan dari Bapak Bara bisa berjalan dengan baik sebagai wakil dari Sulut. Ya, Pak Bara, kita lihat tadi luar biasa sekali sambutannya. Jadi semoga ini bisa berguna. Saya sangat terharu juga ya. Iya, itu sangat sambutannya luar biasa dan memang bantuan ini sangat berarti bagi mereka. Iya, betul sekali Pak. Bantuan beasiswa ini bisa mengurangi beban ekonomi terutama pada orang tuanya. Iya, betul sekali. Dan juga Pak, bagi anak yang mendapatkan ini juga satu kehormatan kan. Betul sekali. Bisa mendapatkan beasiswa itu kan satu kebanggaan kan. Satu kebanggaan sendiri. Bisa mendapatkan beasiswa. Betul sekali Pak. Dan tadi kita telah kedua sekolah menengah atas ya Pak hari ini. Iya. Setelah ini apa lagi Pak Kita agendanya? ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Ya. Untuk kita akan ada program dengan BPPT. Ya. Ada program diseminasi bibit ikan kalau nggak salah ya. Oke. Kita lihat ya. Dan pemirsa, setelah ini kita akan mengikuti kegiatan Pak Bara untuk mengunjungi Minahasa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Suara Daerah Pemilihan. Pemirsa Suara Dapil, seusai pemberian beasiswa PIP, tim Suara Dapil langsung bertolak ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Perjalanan yang ditempuh lumayan jauh pemirsa, kurang lebih sekitar 3 jam perjalanan dari Kota Manado. Berarti perwakilan dari Sulawesi Utara ya? Iya betul, wakil Sulawesi Utara di DPR ya. Sulawesi Utara Komisi 7. Ini sebenarnya seberapa sering sih Pak Bapak berkunjung? Oh saya sering sekali, Ayu. Jadi mulai dari 6 bulan terakhir ini saya setidaknya seminggu sekali bolak-balik. Ya bolak-balik ya. Dan setiap weekend saya selalu berada di Sulawesi Utara. Selalu berada di Sulawesi. Nggak pernah ada di Jakarta saya. Oh gitu.
Iya. Jadi bolak-balik ya Pak, Bolak-balik. Senayan, terus ke Sulawesi Utara. Iya, jadi biasanya itu Kamis sampai Kamis lah di Jakarta. Kadang-kadang Kamis kayak seperti tadi ini kan Kamis hari ini. Kamis ini hari saya berangkat, kemudian sampai Minggu malam saya balik ke Jakarta. Senin, Selasa, Rabu saya ya ada rapat-rapat di DPR. Lelah ya Pak. Kan begitu lagi. Lelah sekali Iya. Pak. Pak, ini berarti sering sekali ya Pak turun ke lapangan. Sangat-sangat sering. Ada cerita-cerita menarik nggak Pak ketika turun lapangan? Ada keluhan-keluhan apa gitu yang unik-unik mungkin yang bisa di-sharing sama tim Suara Dapil seperti itu Pak? Ya, jadi memang biasanya tuh memang kalau saya sadar ya bahwa ternyata rakyat kita ini ya, apalagi rakyat yang tinggal di desa-desa itu jarang dikunjungi oleh pejabat dari pusat, apalagi anggota DPR, itu jarang sekali. Jadi saya sadar memang ternyata anggota DPR ini kurang turun ke bawah ya. Jadi kalau ada satu anggota DPR yang datang, itu seakan-akan diperlakukan seperti juru selamat gitu, seperti bahwa dia bisa. Jadi saya udah jelaskan misalnya saya duduk Komisi 7, urusan saya ini, kelistrikan, tambangan. Tapi ya dia bisa, wah ada kebutuhan ini, pertanian apa yang ada hubungannya. Jadi mereka menganggap bahwa ya memang pejabat dari pusat itu, apalagi anggota DPR bisa memberikan segala bantuan dan bisa memecahkan masalah mereka apapun itu masalahnya. Gitu. Ya, walaupun tidak ada kaitan dengan bidang yang kita tangani di komisi kita. Setelah melalui jalur yang panjang dan berliku, akhirnya kami tiba di ruang pertemuan hukum tua Desa Esandom yang berlokasi di Desa Esandom, Kecamatan Tombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Bapak Bara Hasibuan hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tentang diseminasi teknologi budidaya perikanan air tawar yang dilaksanakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Kegiatan ini juga mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Desa Esandom yang memiliki mata pencaharian sebagai petani ikan air tawar. Mereka juga berharap dengan adanya sosialisasi ini akan memberikan dampak yang positif untuk meningkatkan kualitas dan hasil panen dari ikan air tawar. Ya Mirsa, hari ini saya telah berada di Desa Esandom 1. Ini saya selain bersama Pak Bara, saya juga bersama dengan Pak Camat dan Pak Lurahnya ya Bapak ya. Nah hari ini kita telah mengikuti kegiatan ada penyuluhan untuk teknologi perikanan yang ada di desa ini ya Pak ya. Kalau perikanan tawar betul sekali Bapak. Kalau boleh tahu Pak sebenarnya untuk mengadakan acara ini Bapak, apa sebenarnya masalah-masalah yang ada sehingga acara ini akan bermanfaat untuk masyarakat Bapak? Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi pada prinsipnya masyarakat memang menginginkan agar supaya dengan program inovasi ini boleh hadir di sini karena kita tahu bahwa masyarakat memang di Kecamatan Tombatu Timur khusus Desa Nomor ini minat sekali dengan ikan air tawar. Mungkin ada aspirasi atau masukan dari masyarakat untuk dibawa nanti oleh Pak Bara ke DPR RI Bapak? Ya. Irigasi sama jalan gimana? Jalan menyambung aspal Pak dalam desa. Jalan desa? Iya, jalan baru itu Pak. Itu nggak masuk itu juga prioritas? Skala prioritas tapi Pak dananya dihitung nggak cukup. Dari Pak, kalau gitu bisa bikin ini proposal nanti ya Pak. Proposal. Nanti kita usahakan. Dari Pak Bara sendiri Pak, setelah turun lapangan langsung ke desa ini, apa yang Bapak lihat dan apa yang ingin Bapak perbaiki atau lebih baik lagi gitu Pak dari desa ini? Ya saya pikir saya melihat ada antusiasme ya di peserta ini yang kebanyakan adalah petani ikan tawar. Bahwa mereka ada kemauan untuk belajar baru, untuk melihat ini teknologi seperti apa, apakah ini juga bisa digunakan agar kualitas dari ikan yang mereka hasilkan itu bisa ditingkatkan, produksi bisa ditingkatkan gitu. Jadi saya senang sekali tadi sambutannya begitu hangat, jadi ada semacam antusiasme, ada kemauan untuk belajar dan ini yang penting gitu. Tadi rangkaian kegiatan hari ini tadi kita telah ke 2 sekolah untuk program penyaluran beasiswa PIP dan sekarang kita telah berada di Desa Esandom untuk ya Minahasa Tenggara betul sekali Pak. Selanjutnya Pak, esok hari apa kegiatan yang akan Bapak lakukan ini? Besok saya akan melakukan peresmian
bantuan ini penerangan jalan umum. Penerangan jalan umum di Desa Sonder. Ya. Kemudian setelah itu ada peresmian bantuan juga sumur air bersih. Oke, berarti ada 2 agenda itu nanti di daerah di Minahasa juga. Di Minahasa. Berarti nanti kita akan ke Minahasa kembali pemirsa bersama Bapak Bara untuk mengikuti Minahasa Induk. Kalau ini Minahasa Induk. Minahasa Tenggara dan besok kita akan ke Minahasa Induk untuk mengikuti bagaimana kegiatan dari Bapak Bara di sana. Nah, daripada kita penasaran, mari kita ikuti kegiatannya. Keesokan harinya, tim Suara Dapil memiliki kesempatan untuk kembali mengikuti kegiatan Bapak Bara Hasibuan. Perjalanan kali ini pemirsa, kami menuju ke Desa Talikuran, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. Kunjungan ke Desa Talikuran ini adalah untuk meresmikan PJUTS atau penerangan jalan umum tenaga surya yang telah diperjuangkan oleh Bapak Bara Hasibuan di Komisi 7 DPR RI. Sekedar informasi pemirsa, perjuangan Bapak Bara Hasibuan untuk mendapatkan PJUTS di Sulawesi Utara pada tahun 2018 mendapatkan 300 PJUTS. Wah, lumayan banyak ya. Kebanggaan juga bagi kita, kehormatan bagi saya bisa memberikan bantuan ini, sumbangan ini adalah kewajiban bagi saya sebagai satu-satunya wakil Sulawesi Utara yang duduk di Komisi 7 untuk memastikan juga bahwa bantuan PJTU ini memang betul-betul disalurkan. Karena memang Pak Rida, masih banyak sekali kampung-kampung di Sulawesi Utara juga di Minahasa ini yang belum memiliki penerangan jalan umum. Jadi bantuan ini memang sangat berarti dan memang bantuan ini, lampu ini adalah lampu tenaga surya. Jadi ini adalah bagian dari komitmen kita semua, komitmen pemerintah, komitmen DPR untuk mempercepat transisi dari penggunaan energi kita. Tadi Pak Kinungi sudah katakan energi mix kita harus mengarah kepada energi baru dan terbarukan. Pemerintah sudah men-set target yang cukup ambisius. Tahun 2025 seluruh energi mix di Indonesia ini harus 23% bersumber dari energi baru dan terbarukan. Tapi betul tadi kata Pak Kinungi, Sulawesi Utara sudah jauh melampaui. Sekarang ini orang sudah menggunakan 40% dari seluruh energi mix yang berasal dari energi terbarukan, dan itu kebanyakan memang dari geothermal, dari panas bumi, karena Sulawesi Utara ini sangat kaya dengan panas bumi. Dan pemirsa, ternyata peresmian ini turut pula dihadiri oleh Dirjen EBTKE, yaitu Bapak Rida Mulyana beserta jajarannya. Berakhirnya acara tersebut, kami menyempatkan diri berbincang dengan Bapak Bara Hasibuan dan Bapak Rida Mulyana seputar bantuan PJUTS dari pemerintah yang diperjuangkan oleh Bapak Bara, serta berbincang tentang manfaat PJUTS bagi masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Minahasa sebagai salah satu kota terbesar di Sulut yang sekaligus merupakan kampung halaman dari Bapak Bara Hasibuan. Pak Bara dan juga Pak Rida, ini kita telah sampai di Desa Talikuran. Ini meriah sekali meriah sekali warga masyarakat yang hadir. Meskipun hujan, bela-belain sampai bawa-bawa payung di pinggir-pinggir itu tadi Pak. Sebenarnya kalau misalkan boleh dijelaskan ini acaranya seperti apa Pak hari ini? Ya, jadi hujan ini adalah betul kata Pak Dirjen tadi ya di pidatonya, ini suatu berkat ya. Jadi memang penerangan jalan umum ini sangat diperlukan karena masih banyak jalan di Desa Talikuran ini dan untuk Kecamatan Sonder yang masih gelap dan memang memerlukan penerangan jalan umum. Jadi alokasi dari penerangan jalan umum yang kita berikan kepada daerah sini memang sangat berarti. Untuk itu kita lihat memang antusiasme dari warga sini sangat tinggi sekali. Iya, menyambut peresmian ini. Betul. Sepanjang beberapa kali saya kunjung ke daerah, khusus yang menyangkut dengan teman-teman di parlemen, ini salah satu yang paling meriah. Paling meriah meskipun hujan. Ini figur beliau juga ini. Luar biasa sekali. Boleh Pak kita sambil jalan ke depan ini Bapak. Kalau misalkan dilihat-lihat lagi Pak, ini bantuan ini kan sangat berguna ya bagi masyarakat. Kalau kelebihan dan kekurangannya PS tenaga surya itu Pak, seperti apa sih Pak daripada yang ada di PLN biasa? Kalau ini sih yang pasti tidak memerlukan listrik dari PLN ya. Jadi
Jadi ini bisa mandiri, bahasa Inggrisnya itu stand alone. Artinya sepanjang ada matahari, ya ini bisa menghasilkan penerangan. Dan ini baterainya kan bisa 10 tahun, rel-relnya bisa 20 tahun, jadi agak sedikit awet lah. Tapi yang pasti sangat membantu masyarakat. Dan itu yang menjadi fokus kita, konsentrasi kita, bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kita kan di daerah di pusat kan juga hanya satu, melayani masyarakat. Ya, nggak ada lagi tugas kita. Bapak, mengapa memilih daerah ini Pak untuk diberikan 141? Ini adalah kampung halaman ibu saya. Jadi kakek saya itu lahir di sini, besar di sini. Oke. Jadi kampung saya itu adalah sini, Talikuran Sonder. Anak yang takut durhaka ini. Jadi saya kan seorang Obama, orang Batak Manado. Wih. Ada lagi Batman, Batak Manado. Waduh. Atau lebih spesifik lagi, Baso, Batak Sonder. Waduh, enak tuh Pak hujan-hujan bakso. Yuk, bakso yuk. Oke Pak, baik, setelah ini nanti ada apa lagi Pak kegiatan dari Pak? Peresmian ini, Sumur Bor. Sumur Bor di daerah? Di Kabupaten Minahasa juga. Oke. Ya, pemirsa, tadi kita telah mengikuti kegiatan Bapak Bara untuk meresmikan, tadi ada PJUTS di daerah Kabupaten Minahasa. Setelah ini kita akan meresmikan kembali Sumur Bor masih di Kabupaten Minahasa ya Bapak. Penasaran? Tetaplah ikuti kegiatan kami. Tidak menunggu lama pemirsa, kami pun bergegas menuju Desa Tateliweru, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, dalam rangka peresmian Sumur Bor. Meskipun sore itu diguyur hujan deras, namun sama sekali tidak menyurutkan antusiasme warga yang telah ramai berkumpul. Penyaluran bantuan Sumur Bor ini merupakan bantuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Bapak Bara Hasibuan sebagai anggota Komisi 7 DPR RI. Jadi total untuk 2018 ada 15 sumur bor yang tolong salurkan ke Sulawesi Utara. Bayangkan hanya 15 dari berapa ribu desa yang ada di Sulawesi Utara, dan salah satu itu disalurkan ke Desa Tateliweru ini. Juga ada program lainnya yaitu alokasi atau bantuan bisa dikatakan penerangan jalan umum PJU yang bersumber dari solar cell. Untuk 2019 kita juga akan alokasikan untuk Desa Tateliweru ini. Nanti ada berapa ini dibutuhkan di sini? 10 ya. Berarti 10 untuk 2019. Jadi mudah-mudahan ini sekarang ini masih dalam proses pengadaan di Kementerian ESDM. Sekali lagi berkat perjuangan Bapak Bara Hasibuan, Sulawesi Utara mendapatkan alokasi bantuan sumur bor sebanyak 15 buah. Bapak Bara Hasibuan berharap bantuan ini dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia yang berasal dari air bersih. Bara juga berharap masyarakat desa dapat turut serta dalam membantu perawatan dari sumur bor agar dapat bekerja maksimal. Di sela-sela kesibukannya, Bapak Bara Hasibuan menyempatkan diri untuk menjumpai masyarakat, dari kaum muda hingga komunitas yang ada di Dapil Sulawesi Utara. Keesokan harinya, tim Suara Dapil mengikuti kegiatan Bapak Bara Hasibuan di Kabupaten Minahasa. Tepatnya menuju Desa Kumu, Kecamatan Tombariri untuk menghadiri acara adat Tulude. Upacara adat Tulude adalah sebuah acara adat tahunan yang digelar oleh masyarakat untuk meninggalkan segala keburukan pada tahun lalu dan menatap kebaikan serta harapan baru pada tahun ini. Upacara ini diadakan dalam bentuk pesta rakyat, di mana masyarakat Desa Kumu berkumpul bersama untuk berdoa, menyaksikan kesenian daerah, hingga diakhiri dengan makan bersama. Dalam acara ini, terlihat keakraban dan kekeluargaan yang terjalin di masyarakat Desa Kumu sangatlah erat. Kebetulan di desa kita ini, Desa Kumu ya, memang mati lampu itu sering. Ada yang memang sudah dijadwalkan oleh PLN dia mati. Ada juga yang mati karena misalkan pohon rubuh kena kabel. Ini sering di kita ini. Nah, kami berharap pemerintah bisa memperhatikan tentang penerangan, lebih khusus penerangan lampu jalan ya,
solar cell. Maksudnya kenapa harus solar cell? Supaya ketika mati lampu juga di desa itu tetap terang. Pesta rakyat yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kumu sekaligus dijadikan momen untuk menyampaikan aspirasi mengenai kendala listrik yang terjadi di Desa Kumu yang disampaikan langsung oleh Kepala Desa Kumu. Usai kegiatan upacara adat Tulude, kami pun mengajak Bapak Bara Hasibuan untuk berbincang-bincang. Pak Bara, selamat sore. Sore, Yul. Acaranya luar biasa meriah sekali. Iya, betul. Masyarakat kayaknya sangat gembira sambil makan-makan, sambil bersosialisasi satu sama lain. Bagaimana Pak tanggapannya acara Tulude di Desa Kumu ini, Pak? Luar biasa ya. Sambutannya juga sangat luar biasa. Saya bersyukur dan berterima kasih bisa diundang dan hadir di sini. Ini adalah tradisi yang sangat kaya, sangat lama dan warisan dari nenek leluhur, dari masyarakat Nusa Utara yang harus kita lestarikan terus, kita pertahankan, dan kita harus lakukan ini setiap tahun. Gitu. Jadi saya bersyukur bisa hadir di tengah warga Desa Kumu ini untuk merayakan Pesta Tulude. Pesta rakyat ya Pak? Pesta rakyat. Ya, saya juga berterima kasih jadi ikut pesta rakyat. Iya dong Yul, harus tahu dong Yul. Ya Pak Bara, tadi saya juga sempat berbicara dengan masyarakat sekitar, ada aspirasi bahwa di sini penerangannya masih kurang, dan listriknya juga masih sering hidup mati seperti tidak stabil Pak. Bagaimana Pak? Ya nanti saya sudah juga berjanji langsung kepada Kepala Desa sini, bahwa nanti saya akan salurkan bantuan penerangan jalan umum solar cell ke desa ini ya untuk tahun anggaran 2019. Berarti berupa PJUTS kembali ya? PJUTS kembali ya, jumlahnya nanti kita lihat ya. Tapi jelas akan signifikan jumlahnya untuk desa sini. Ya pemirsa, demikianlah kita telah selesai mengikuti perjalanan Bapak Bara Krishna Hasibuan. Dari yang pertama-tama telah menyalurkan program Indonesia Pintar dan sampai akhirnya kita mengikuti acara adat di Desa Kumu, tepatnya adalah acara Tulude. Dan Bapak Bara juga mengakukan segala aktivitasnya ini untuk menyalurkan dan juga memperjuangkan aspirasi dari masyarakat Sulawesi Utara untuk dapat diperjuangkan di tingkat pusat nanti. Dan kita berdoa semoga Bapak Bara tetap sehat, tetap semangat, tetap amanah, dan pastinya tetap bisa berjuang untuk rakyat Sulawesi Utara yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Siap Bapak. Pasti Bapak. Pasti. Terima kasih Bapak. Ya pemirsa Suara Dapil, saat ini saya tengah berada di Jembatan Insinyur Soekarno, tepatnya di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sayangnya pemirsa, perjalanan saya di jembatan ini sekaligus mengakhiri rangkaian dari episode Suara Dapil Sulawesi Utara kali ini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan Suara Dapil, suara daerah pemilihan, dan sampai jumpa.